saya jelas-jelas saja ya. Saya jelas-jelas saja mengatakan bahwa saudara Evi Effendi ini sesat. Apalagi dia sampai mengatakan Nabi SAW pernah sesat. Ya, jadi saya belak-belakan saja mengatakan bahwa Evi Effendi ini sesat. Bahwa Evi Effendi ini sesat. Ini sesat. Ya, nanti ada tahapan dari awam, setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kesesatan Muhammad. Kesesatan Muhammad. Kenapa Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat? Da keur orok mah kabeh kitu nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wa wajadaka dolang fahada. Arti wa wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wa wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu teh memperingati naon? Dan Nabi can jadi nabi hari tamah. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat teu nyahona naon. Tak jadi nyahona naon teh fahada, diberi hidayah. Ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat. Tidak nyambung ke Nabi. Da urangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Makna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisbu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka walat taku malaisa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanya heula itu ayat teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Da bid'ah mah saeutik atuh. Karena nu aslina mah eueuhan. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyahoanan Rabbig firli amin. Dina aslina ya Rabbig firli hanteu. Saya bukan sedang menyatakan Rabbig firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel anak kutil, na kulit. Kalau saya ditanya tentang Evi Effendi, tentang saudara Evi Effendi ya, menurut saya beliau ini sering sekali membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Contohnya beberapa tahun yang lalu beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sesat. Ini fatal sekali, mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah sesat. Tapi yang menjadi heran sampai sekarang masih ada saja orang-orang yang belajar atau
mengaji kepada ustadz yang seperti ini. Ini belakangan ini dia itu buat masalah lagi dengan mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu hadisnya palsu semua. Menurut pendapatnya seorang ulama yang bernama Al-Albani, padahal Al-Albani sendiri juga beberapa hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban beliau katakan hadis itu sahih. Atau dia mengatakan bahwa orang yang membaca kalimat Rabbil firli sesudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita baca Rabbil firli baru amin, ini juga disesatkannya, artinya tidak ada dasarnya gitu, tidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sering buat ulah, padahal dasar kita membaca kalimat Rabbil firli ini ya jelas ada hadisnya. Apalagi seorang ulama besar yakni Syekh Ibnu Hajar mengatakan bahwa membaca Rabbil firli setelah waladdallin itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dari mana? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Wa'il ini, sahabat Wa'il ini pernah mendengar langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian Rasulullah berkata Rabbighfirli amin. Jadi disunnahkan membaca Rabbighfirli. Walaupun hadis ini kemudian dikatakan mungkar oleh Al-Imam Az-Zahabi, tapi ulama-ulama lain mengatakan hadis ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah terhadap hadis ini. Hanya Imam Az-Zahabi saja yang menganggap bahwa ini hadis mungkar. Ulama-ulama yang lain tidak mengatakan hadis mungkar. Dan ini diamalkan oleh ulama-ulama kita ya. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, ngawur siapa saudara Evi Effendi ini ngawur, dan sepertinya perlu belajar lagi sebelum dia mengajar, karena bahaya. Di orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mengaji kepada para ulama, apalagi tidak memiliki sanad yang jelas kepada siapa dia berguru, kalau menurut saya mungkin hanya sekedar membaca buku-buku terjemah, kemudian ya membaca buku terjemah tidak ada jadi masalah, tapi berguru ya kepada para ulama itu penting. Jadi sering sekali dia ini membuat masalah, mengatakan tahlilan itu sesat, mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah sesat. Ini menurut saya perlu ditinggalkan ya. Karena ini bukan ustadz, tetapi bisa menyesatkan masyarakat. Saya jelas-jelas saja ya, saya jelas-jelas saja mengatakan bahwa saudara Evi Effendi ini sesat. Apalagi dia sampai mengatakan Nabi SAW pernah sesat. Ya, jadi saya belak-belakan saja mengatakan bahwa Evi Effendi ini sesat. Dan nggak boleh gitu, nggak boleh kita diam terhadap kesesatan-kesesatan yang disampaikannya. Kata Sayyidina Ali, kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, haina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum ala haqqin. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa apa yang disampaikan orang-orang yang ahli batil ini, kita tahu bahwa yang disampaikan itu salah, tapi kita diamkan, maka nanti orang-orang akan menganggap bahwa dia itu benar. Jadi nggak boleh kita diamkan apa yang disampaikan oleh saudara Evi Effendi itu. Ya harus kita sampaikan bahwa apa yang disampaikannya itu salah,
akan menyalahi apa yang telah disampaikan oleh para ulama.